Pujian dan penyembahan kami sudah naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami umat-Mu. Setelah kami meninggikan Engkau, saatnya kami duduk diam seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik. Inilah saatnya Tuhan, di mana kami akan dibentuk oleh firman dan Roh-Mu yang akan bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan, sudah memberikan hati yang terbaik, yang subur Tuhan. Sehingga ketika benih itu jatuh di tanah hati yang subur, 30, 60, bahkan 100 kali ganda kami akan melihat penuaian akan terjadi. Amin. Yes, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami sudah siapkan sekali lagi hidup kami untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya kecuali hanya Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Berbicaralah, kami siap mendengar. Sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Kami tidak ingin benih-benih firman-Mu dirampas oleh si iblis. Sekali lagi Tuhan, kami ingin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam satu nama yang ajaib, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakannya, terima berkat Tuhan. Amin. Yeah. Lagi lebih keras. Lagi lebih keras. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya, tak kenal tak sayang ya. Itu sebabnya kenalan dulu deh ya. Siang ini lebih banyak ya dari pagi. Dan tadi pagi Tuhan sudah berbicara di tengah umat-umatnya. Dan pasti menu yang berbeda. Ya, tadi pagi sayur asam dengan sambalnya. Siang ini rendang. Haleluya saudara. Nama saya Lydia Yonatan. Tadi pagi ada yang namanya, apa tuh? Ada yang sehnya sama, setan. Saya tapi bukan setan ya. Sehnya tan, artinya ya gitulah orang Hokian, tapi jangan ajak ngomong bahasa sana, saya akan jawabnya haya-haya saja ya. Jadi papi saya mempunyai anak 11 papi mami. Nah saya anak ke-10, gitu kan ya. Adik saya 1 dan 6 semua dalam pelayanan. Papi saya itu termasuk pionir pekerjaan Tuhan. GPDI, Gereja Pantai Kosta. Tapi kita sama ya, jangan lihat jubah. Sama, semua berdiri atas firman dan Roh Kudus. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Satu tubuh, amin. Yes, haleluya. Tapi saya punya anak 11 dan anak ke-10. Perempuannya cuma 2. Semua laki-laki ya, di atas. Dan anehnya yang 5 yang tidak berkecimpung dalam pelayanan langsung sebagai PDT gitu. Mereka semua aktivis gereja, mereka yang pulang duluan. Semua sudah pulang, rupanya tugasnya udah selesai. Saya yang belum selesai. Ya, saya bilang, kok mereka duluan ya yang justru. Kami yang hamba-hamba Tuhan pada umumnya yang masih ada ya. Waktunya belum selesai, puji nama Tuhan. Sampai hari ini Tuhan izinkan saya ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya dari Bogornya, orang Sunda, tapi itu bisalah panjang-panjang ya. Gak terlalu lemes lah gitu ya. Saya orang Bogor, mungkin ada yang pernah tinggal di Bogor atau yang punya rumah di Bogor. Lalu kemudian juga punya rumah di sini. Pokoknya intinya saya orang Bogor, 2 jam saja dari Bogor ke sini ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah umatnya di tempat ini ya. Juga terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala setempat. Beliau ya, Bapak Pendeta Rudi adalah teman sekolah Alkitab saya waktu di Cianjur. Jadi zaman baheula ya, udah lama sekali dan tetap awet muda. Karena apa? Jemaatnya balalager. Dibilang gitu aja senang. Tapi emang ya kelihatan gembala itu kelihatan jadi tua padahal masih muda karena jemaatnya balalangor ya. Tapi kelihatan udah kayak begini tuh jemaatnya balalager. Amin. Iya, tuh lihat kiri kanan balalager ya. Amin, haleluya. Hari ini, belum kenalan dulu. Pelayanan saya di Bogor itu di GPDI Graha Grande. Tempatnya di mana? Gak jauh dari Tol Sentul. Yang pernah ke Sentul ya, sana
di sirkuit Sentul kayak pokoknya serba Sentul lah, nggak jauh dari situ. Nah, kalau mau main ke sana tinggal bilang saja ya, karena di sana ada Sungai Ciliwung ya. Rumah saya tuh nggak jauh dari Sungai Ciliwung. Sana saya ajakin jalan-jalan dan pepes oncom ya di sana itu. Saya jago bikin pepes oncom ya. Saudara doyan? Jangan doyan deh ya. Nanti kalau doyan, waduh ini sebanyak ini saya mesti bikin berapa banyak. Baku sedu ya. Kalau orang Manado bilang bercanda ya. Intermezzo. Lalu yang jelas saya punya seorang suami. Sama juga orang nih. Enggak sipit sih, Hitachi aja ya. Hitam tapi Cina gitu ya. Matanya juga belok lagi. Saya kan gak sipit ya, gak apa-apalah ya. Yang penting kita sama-sama melayani Tuhan. Lalu mempunyai 2 anak saja ya. Dulu kami ini hanya aktivis gereja saja awalnya. Suami pengusaha, jadi punya anaknya 2. Oh saya tahu akan jadi hamba Tuhan. Saya mau punya anak 11. Seperti papi mami saya. jadi lengkap. Yang main musik anak-anak. Yang di sini anak-anak saya tinggal nunggu kolekte saja. Intro supaya jangan tegang. Saudara ngeliatin saya aja dari tadi tuh. Kesannya kayaknya saya ini berdosa gitu di hadapan saudara ya. Mau dilemparin batu gitu ya. Nah saudara, firman Tuhan hari ini berbeda dengan pagi. Saya sudah berdoa Tuhan yang pagi apa, yang siang apa. Jadi saya sudah berikan ya. PowerPoint. Tuhan bilang tadi malam saya nginep di hotel lagi saudara, luar biasa Bapak Gembala. Jadi saya harus fresh katanya, kata Ibu Gembala harus fresh istirahat. Dan pagi ini fresh. Tadi malam saya berdoa lagi. Dan Tuhan katakan sampaikan ini. Haleluya. Yang siang ini luar biasa saudara. Pagi jemaat digebugin. Dengan firman Tuhan. Ya, wah keras. Siang, wah luar biasa. Ya saya katakan Tuhan apa yang siang. Saya justru heran. Yang siang ini lebih banyak. Rupanya pengen terima berkatnya lain nih. Benar saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya bukan berarti yang pagi. Enggak. Nanti saya ceritakan sesuatu ya. Pokoknya yang jelas ada deh ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Bukan firman Lydia ya. Sama-sama kita membuka dulu Alkitab kita bersama. Kalau enggak ada juga langsung dari sana ya. Kita buka Alkitab kita. No, not like that ya. Justru itulah heran saya juga. Tuhan berikan sesuatu yang berbeda. Saya mau sampaikan firman Tuhan yang sangat-sangat menyenangkan ya. Menyenangkan. Apakah itu? Kita buka dulu di dalam Injil, kitab Mazmur ya. Mazmur yang kita akan baca saudara. Ayat yang kedua dari Mazmur 127. Kenalannya sampai situ saja dulu ya. Karena kita mau lebih banyak dengar firman. Mazmur pasal 127. Ya ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya. Puji nama Tuhan. Kita baca ya. Sama-sama, yuk baca. 3, jangan siap dulu, bentar ya. Mazmur 127 komando, oke? Gak apa-apa tapi semangat itu, ya. Saya suka orang yang semangat. 127 ayat 2, 3, 4. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Ada bahasa Indonesia masa kini. Jangan bilang tidur, sudah tidur semua lagi ya. Bahasa Indonesia masa kini ada keluar bisa enggak? Ya, kita mau lihat sekarang perbandingannya seperti ini. Engkau, enggak ada ya. Tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam. Karena takut kelaparan. Padahal Tuhan memberkati anak-anak yang dicintainya pada waktu. Enak ya, tinggal tidur. Aduh enak sekali. Nah saudara perhatikan firman Tuhan yang saya akan berikan. Temanya saudara indah sekali. Dikejar berkat. Katakan. Antusias. Bilang sama sebelahnya. Dikejar berkat. Apa yang gak enak dalam hidup? Dikejar anjing. Dikejar. Tuhan berkatilah. Itu respon yang baik saudara. Karena pengalaman rupanya. Dikejar utang, aduh jatuh tempo.
Padahal itu membuat jantung berdebar-debar. Selain jatuh cinta. Ya kan? Dan ternyata ada juga yang namanya jatuh tempo. Udah pada bayar belum? Ayo cicilan bayar. Ngutang gak dosa. Yang gak bayar itu dosa. Ya. Jadi sekali lagi saudara, apapun yang namanya dikejar itu gak enak. Yang paling enak dikejar, pelan amat embung jika nayeunya. Katakan dikejar berkat. Yes. Saya udah ngalamin saudara. Kalau saya nggak ngalamin saudara jangan dengar, pulang aja. Saya udah ngalamin dulu dari pelayan namanya GPD itu. Nih pakai dengkul. Doa Tuhan. Nah, saya nggak pernah yang namanya bikin proposal. Untuk bangun gereja. Untuk apapun. Itu berkat ngalir terus. Mengejar. Ya nggak ada. Saya punya saudara-saudara gerejanya udah besar-besar. Karena mereka udah duluan. Ada yang udah 40 tahun. Ada yang udah 20 sekian tahun. Saya belum terlalu seperti mereka. Tetapi mereka dalam pelayanan katakan hebat lu. Kayak gitu kan biasa orang Cina masuk lu gua tanya. Hebat lu baru sekian tahun udah bisa bangun gereja. Ente menta da urang mah. Menta naka Gusti nu Maha Suci. Ulah sok datang kata tangganya kemanapun cek Amsal. Pada masa engkau susah. Ya apalagi datang ke saudara. Datang deui. Cek saudara teh. Kalau senang mah pasti monggo silakan. Ayo masuk. Tapi kalau susah, ngutang deui ieu majigana. Kitu pan nya. Enggak pernah dalam hidup tuh namanya Koko perlu nih gereja mau dibangun. Koko gimana nih? Enggak. Saya punya Tuhan, jangan permalukan Tuhan. Dia tuh tahu waktu yang tepat. Amin. Kalau mereka jemaatnya udah banyak, saya juga banyak, tapi masih bisa dihitung. Ya, ini juga saya bisa hitung nih kurang lebih dari 200 lah ya. Hitung coba kalau percaya sekarang. Hitung tapi sekarang hitungnya. Jadi intinya berapapun banyaknya upahnya sama 1 dinar. Jadi saya katakan enggak, saya emang enggak perlu yang namanya, aduh kok saya udah sekian. Adik saya pun dalam pelayanan, adik saya perempuan. Dia udah 20 tahun lebih. Jemaatnya, wow. Saya enggak iri, saya katakan Tuhan apa yang kau percayakan kepadaku, itulah yang aku berikan kepadamu. Untuk kemuliaanmu. Dan waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Gak ada tuh, karena saya punya Tuhan yang kaya. Saya emang hanya cukup berpikir gini. Saya kalau berdoa cukup begini ya saudara ya, bukan gak pakai perasaan. Saya rasakan Tuhan itu sangat-sangat dekat. Dan dia selalu ada. Lalu saya katakan Tuhan, ini bagian ini bocor. Kemarin ya bagian belakang bocor. Tuhan kirim jemaat. Chatnya, apanya semua. Enggak pusing, saya enggak minta enggak. Dan saudara, saya punya satu cerita begini. Sekali waktu ada yang namanya tuh jemaat suka bawa tes gula, itulah apa namanya tuh ya, alat buat gula gula darah. Ini ibu gembala katanya, yo diperiksa katanya gitu ya. Diperiksa ya. Apa ini? Gula darah. Dia satu-satu dia suntik jemaat ya. Oh kamu gini. Oh kamu, ibu gembala gitu. Wah kamu, ibu gembala tinggi sekali, 300. Enggak salah, bilang gitu ya. Kok gula saya tinggi? Lalu dia ceritakan sama saudara-saudaranya ya. Dia cerita sama suaminya. Pakai Zoom. Dan saudara, besoknya dia langsung bilang, Tante, nomor rekening berapa? Kenapa gak dicatat dari kemarin? Saya bilang gitu ya. Bu Gembala itu selalu siap. Ya. Saya tidak kecuali nomor PIN. Ya. Kalau nomor rekening saya selalu siap. Gitu ya. Ya, kirim. Dia kirim karena dia merasa gak tega. Suaminya diceritain karena waktu itu gak datang. Suaminya ceritain. Itu Bu Gembala itu. Tinggi 300 lebih. Saya merasa gak suka ngantuk. Gak suka capek. Gak suka aus aja. Gak suka ke belakang terus. Ini ada apa ya maksud Tuhan? Ternyata saudara. Dengan keridoan dari yang Maha Kudus gitu, yang Maha Kuasa. Itu menggerakkan hati suaminya. Langsung dia transfer sekian puluh juta. Buat berobat. Saya bilang banyak amat ini, padahal saya rasa gak begitu-begitu amat. Ayo periksa. Gak minta. Saya gak minta cuma karena begitu.
Akhirnya jadi kesaksian. Saya katakan, terus diperiksa lagi. Enggak lama minggu depan. Enggak, cuma 119. Oh Tuhan. Iya kan? Ih saudara, ngerti gak maksud saya? Kata Tuhan, kamu 300 dulu. Loh, saudara 300 tuh kan harusnya kita kaget dong. 300 tuh, aduh gitu, tinggi banget buat pemula seperti saya ya. Itu 300. Kayak gimana sih kalau orang sakit gula? Saya bilang gitu. Akhirnya dia kirim juga itu. Beras merah, beras hitam, beras apa segala macam dah dia kirim dah. Sayang, saking sayangnya tuh sama Bu Gembala ya. Tante makan ini ya. Itu suami udah kirim ya berkat. Oh haleluya, saya bilang gitu. Ih, dia periksa seminggu kemudian 119. Jadi itu benar-benar saya bilang 119. Enggak lama turun lagi minggu depannya. Di bawah 100. Saya bilang bukan karena itu Tuhan. Tapi Tuhan punya cara. Untuk memberkati kita tanpa minta. Yes, minta aja sama Tuhan. Dikejar berkat saya ngalamin itu bukan cuma itu. Saya dulu kesaksian dulu ya. Kita mau lihat dulu ya di dalam Alkitab. Dalam Alkitab yang tadi kita baca dikatakan. Ya engkau tuh capek-capek gitu loh. Di dalam Mazmur 127 pagi. Dikatakan sia-sia. Bangun pagi gak salah. Tetapi sampai jam 2. Bahkan pulang jam 2 pagi lagi. Ngapain? Cian. Coba sudah sampai segitunya. Kita itu bukan mengejar berkat. Berkat mengejar kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Enak ya tentang berkat. Belum digebugan bentar deuinya. Dengar saudara, kita ini akan merasakan mujizat demi mujizat. Tapi kalau perhatikan, rahasianya bukan berarti kalau gitu tidur. Lagi tidur diberkati. Baca heula bagian ujungnya. Ya perhatikan apa? Kamu tuh sia-sia ya duduk sampai jauh malam. Makan roti diperoleh dengan susah payah. Aduh. Biasanya orang kalau udah capek-capek boro-boro bisa makan. Gak nikmat. Masih nikmat yang di pinggir jalan dapat sebungkus nasi padang 10.000. Habis cus. Dibanding kita udah segala uyung hai cap cai. Enak semuanya. Aduh. Perhatikan saudara. Dikatakan apa? Sebab bagian akhir ia memberikannya kepada apa rahasianya yang? Nah itu harus dicintai itu. Wajah-wajah dicintai Tuhan ya. Amin ya. Dicintai Tuhan. Rahasianya tuh dicintai Tuhan. Apa maksudnya dicintai Tuhan itu? Dicintai Tuhan itu orang itu berkenan di hati Tuhan. Ya kan? Bapak Gembala, Ibu Gembala tempat ini saling mencintai. Dicintainya. Diberkatinya. Ya, saudara juga usahakan hidup kita dicintai Tuhan. Usahakan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat ya. Saudara jangan khawatir. Saya gak lama bawa firman ya saudara. Paling sampai jam 3. Ya tadi kan pagi gini. Kok sebentar firman Tuhan? Enak aja saya udah lama teriak-teriak. Dibilang sebentar saudara. Gak kerasa. Ya karena nikmatnya ya. Saudara luar biasa ya. Ini saya jangan takut saudara. Saya memang biasa keras. Kalau bicara keras gini. Rocker dulunya ya. Rocker juga manusia punya rasa punya hati. Ya, oke, kita akan lihat ya saudara. Yang pertama kita baca dulu dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Hafal dah. Ya ini mah ayat yang udah biasa. Oke kita buka deh tetap ya. Mazmur pasal yang pertama. Itu udah ada. Lama saudara mah itu aja. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut yang terus. Lanjut. Terus. Iya. Apa saja poinnya yang pertama supaya saudara dicintai Tuhan. Yang pertama. Nih ayat 2 aja kita lihat ya. Kesukaannya ialah apa? Saudara suka Torah Tuhan?
Udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Udah. Kejadian pasal 1 dan Wahyu bagian akhir. Good. Ya. Kejadian pasal 1, 2 dan seterusnya. Luar biasa. Saya udah bolak-balik. Good. Tetapi ingat. Ya. Setan enggak takut sama saudara yang apal Alkitab. Yang ada sudah jadi ahli Taurat. Setan itu takut kepada orang-orang yang baca terus melakukan firman. Oh, setan lihat udah berapa lah? Banyak lah baca. Oh, saya udah bolak-balik 5 kali Kejadian sampai Wahyu. Apal. Yohanes 3:16. Itu aja satu dulu udah. Apal pokoknya ini. Kata setan diketawain. Udah melakukan firman belum? Ya belum, baru mau. Gak takut. Makanya banyak anak-anak Tuhan cuma tahu di sini. Alkitab gampang. Gampang. Melakukan gak pernah. Mengalami aja gak pernah. Sama juga bohong. Ya saudara, saya mau katakan. Kalau saudara gak pernah mengalami firman, jangan bawa firman. Itu tukang bohong namanya. Keras banget ya saya ya. Karena apa? Iya memang firman Tuhan itu harus kita alami dulu. Saya mengalami dulu saudara. Kalau saya dipukul Tuhan, saya gak marah. Saya katakan terima kasih Tuhan. Ini pasti ada rencana Tuhan. Kalau saya menang atas percobaan, saya kesaksian. Pencobaan yang saya alami, bukan percobaan yang biasa. Ya, keras. Betul. Sebab kalau enggak, saudara sama aja kayak tukang yang jual, bapak-bapak jual penumbuh rambut, tapi bapak itu botak. Ayo beli, nanti engkau rambutmu akan tumbuh. Padahal mana nage botak. Percaya saudara mau beli? Saudara pun nanti, apalagi nih ya, maaf. Saya ada suami istri, bapak ibu gembala di satu tempat. Ya, dia bawa firman. Istrinya udah. Kata suami, kita harus sabar terhadap istri. Harus sabar. Istrinya, anak-anaknya juga, sabar papa. Kesaksian hidup kita itulah firman Tuhan. Walaupun saudara gak berdiri sini, saudara bersaksi kepada orang banyak, saya sudah mengalami Tuhan. Itu khotbah saudara. Ya, itu khotbah kita saudara. Jadi yang pertama, kalau saudara ingin dicintai Tuhan, saudara suka firman Tuhan. Yang kedua, harus merenungkannya. Saudara tahu kerbau itu kalau habis makan dia duduk di bawah pohon. Lalu dia mulai maaf. Betul saudara, itu namanya memamah biak. Ya, saudara kalau makan kunyahnya berapa kali? Saya tanya, kunyah berapa kali sudah? Langsung ditelan? Eta balenyurnya sangu, langsung celana teroyan gitu. Gering kek. Harus dikunyah kan? Nikmatnya firman Tuhan. Kajian nyeri ke hati. Ya kan? Kadang kita disakiti oleh firman Tuhan. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Kalau Tuhan gak cinta saudara, firman Tuhannya, saudara mau berkat? Haleluya. Saudara mau berkat? Saudara mau berkat? Jualan berkat. Tapi ada rahasianya. Saudara harus cinta kepada firman Tuhan. Renungkan seperti kerbau. Nikmatnya iya. Naon eta rumputnya. Nikmat. Saudara pun seperti itu. Nanti pulang ketika engkau merenungkan lagi firman. Itu sama. Bukan saudara kerbau, bukan. Tapi saudara sudah. Nikmatnya firman Tuhan. Harus cinta Tuhan. Seperti ini. Renungkan lagi. Lalu lakukan. Amin. Lakukan. Jadi yang pertama, cinta Torah Tuhan. Lalu renungkan firman Tuhan. Sekarang yang ketiga, 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Mari saudara, kita akan baca juga bersama-sama karena firman Tuhan ini untuk kita semua. 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang ikuti firman Tuhan dan Roh Kudus. Engkau sudah melakukan firman, bagus.
Tapi godaan-godaan si Saiton yang terkutuk itu selalu ada saja. Itu sebabnya kita perlu yang namanya hidup dalam pimpinan firman dan Roh Kudus. Kita akan dipulihkan, kata firman Tuhan, dari sehari ke sehari. Kadang-kadang kita seperti lagu Ike Nurjana. Jatuh bangun aku. Baru hari ini aku bertobat. Besok kumat. Padahal kita pengen, Rasul Paulus katakan, aku ingin tuh melakukan yang baik. Tetapi yang jahat suka ngeduluin. Aku pengen dengar firman Tuhan manggut-manggut. Ya. Saudara, kita harus belajar sama orang Alkitab, orang Cina. Orang Cina Alkitabnya itu dari atas ke bawah. Kalau kita dari kiri ke kanan. Makanya seringkali enggak. Tapi orang Cina. Makanya sukses. Ini belajar ya, belajar. Walaupun intermezzo sudah artinya kita imani, aminkan firman Tuhan. Saya bukan tukang obat semata saudara. Tapi saya mengalami obat yang diberikan itu saya alami. Saya disembuhkan, saya jadi sehat, saya jadi kuat. Firman Tuhan adalah obat bagi kita. Jadi yang selanjutnya, mari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, seperti tadi kita sudah muji Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Tadi pagi saya sudah katakan jangan jadi Kristen halaman. Ya, kita udah cukup dibaptis. Oh, udah dibaptis aku mah. Kemana-mana udah ada tulisan. Saya sudah dibaptis, bangga. Tetapi cuma di halaman. Gak mau masuk. Padahal di dalam itu ada meja roti sajian. Baca Alkitab. Ya, ada mesbah dupa. Penyembahan. Seperti tadi kita menyembah Tuhan. Yang terakhir, Roh Kudus. Ya, yang harus menuntun kehidupan kita. Kita berkata bahwa ibadah itu dari awal sampai akhir itu penting. Amin. Ada orang sudah di kami ya, jemaat pelayanan kami sana. Dari awal dulu, sekarang sih sudah bertobat. Dia kalau ibadah datangnya pas firman doang. Jam berapa nih? Saya liatin, ini kok gak suka ini ya si Aci ini ya. Ini bukan Aci sini ya, bukan. Jadi pas setiap kali kalau datang tuh pas mau firman, dia baru datang. Dia merasa gak penting memimpin pujian, gak penting. Saudara, di sorga kita kerjanya menyembah Tuhan. Latihan di dia nya. Itu kayak tadi latihan. Holy, holy God Almighty. Haleluya. Kita menyembah. Di sana kita kerjanya begitu. Kalau dari sekarang gak mau latih menyembah Tuhan. Di neraka menyembah setan. Ya kan. Kita gak mau seperti itu. Itu sebabnya mari hidup di dalam pimpinan firman dan Roh Kudus. Dan selanjutnya kita melihat yang keempat. Roma 12 ayat 11. Wah, udah hafal ini juga. Mari buka. Silakan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Mari baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yes. Jangan kendor semangat saudara. 1 minggu berapa kali ada ibadah. Jangan kendor, kurangin. Udah dikurangin, nggak ada di sini, amin. Kalau diem aja ya. Nggak ada yang kendor, amin. Itu dong, kalau ada yang mulai kendor, suami-suami udah mama aja. Nitip salam sama Tuhan Yesus. Oh, ada yang di sana gitu. Udah ya, aku perpulang titip aja. Berkatnya juga dititip mau, bisa kurang. Jangan titip-titip. Kalau kita ibadah, yes. Antusias, jangan kendor. Semangat kita harus semangat pantang menyerah. Yes. Ibadah hujan tadi pagi gerimis. Tetap ibadah. Ya, tetap datang. Tetap melayani Tuhan. Tidak ada yang dikurang-kurang. Dari awal sampai akhir. Ada lagi saudara di jemaat tempat kami pelayanan. Setiap kali ibadah, luar biasa. Tetapi pas mau doa berkat, dia pikir, di depan tuh ada tukang soto. Ya, tukang soto, tukang bakso, tukang apa. Dia takut kehabisan mangkok. Jadi habis. Ibadah belum selesai. Mari kita saudara angkat tangan. Dia udah turun. Saya udah liatin. Mau kemana ini orang? Nggak bakso. Dia ke bagian mangkok. Jemaatnya banyak. Sampai begitu dikurang-kurangin. Justru. Hamba Tuhan. Bapak Gembala. Terimalah berkat. Penting ibadah dari awal sampai akhir itu harus kita ikuti. Di sini mah ayat di sana ya saudara, di sana-sana. Apa di sana sini enggak ada ya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau lihat apalagi sih dekat pasar ya. Takut kehabisan belanjaan. Waduh.
Aduh engke kumaha ieu belanja. Geus saparoh heula firman Tuhan. Mau belanja heula. Di sini mah tidak ada. Haleluya, haleluya ya. Jangan sampai semangat Bu jadi kendor. Jadi itu cuma sedikit kan gampang. Seperti saudara sudah datang hari ini membuktikan cinta saudara kepada Tuhan. Amin. Hari Minggu enaknya jalan-jalan. Ya tante ya. Untung gak bilang iya ya. Bilang iya tercatat. Enggak. Kita ada di rumah Tuhan. Di saat kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Saudara harus perhatikan. Bahwa ternyata berkat Tuhan gak melulu materi. Amin. Jangan mana geningan antu. Engkau sehat aja ini udah berkat Tuhan. Amin. Mau sono di rumah sakit. Infus. Kudu mayarnya napas. Kita gak bayar. Itu berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Dan yang berikutnya saya mau kasih tahu sedikit lagi saudara. Berkat Tuhan itu, mari kita buka Ayub buka ya. Ayub pasal 5 ayat 17. Jangan lihat berkat itu secara materi semata. Ayub 5 ayat 17. Mari kita baca. Sesungguhnya, baca, berbahagialah manusia yang udah sampai situ aja. Kan kita kalau diberkati berbahagia. Nah, firman Tuhan yang kita baca katakan apa? Orang yang ditegur Tuhan itu orang yang diberkati. Orang yang diberkati ditegur. Firman Tuhan kalau setiap minggu atau setiap saudara ada setiap kali ada kegiatan apa? Ditegur. Aduh. Itu berkat. Itu berkat. Amin. Aduh firman Tuhan kok sakit amat begini. Itu berkat. Jangan mana berkat Tuhan. Aya gede cien naon ieu kumaha. Sehat itu berkat Tuhan. Dan ada lagi ditegur Tuhan. Itu juga berkat loh. Syukuri ya apapun kita yang kita alami. Sekarang ini aduh minyak mahalnya gitunya. Benar gak? Minyak mahal cina gitu. Saya mah gak pernah kekurangan minyak saudara. Karena apa? Itu juga berkat Tuhan. Membuktikan apa? Kurangin minyak. Rebus. Amun loba teh minyak di mana-mana. Goreng deui. Jadi caranya Tuhan itu untuk menegur kita. Ya itu. Minyak dibikin mahal. Kita anak Tuhan jangan sama seperti mereka. Ada berkat Tuhan yang berbeda. Ada yang pertama berkat Tuhan secara ya. Yang satu secara khusus, yang satu secara umum. Berkat Tuhan secara umum, ya mereka juga dapat matahari pagi. Mereka juga dapat yang namanya apa sama. Tetapi perbedaannya, berkat khusus yang kita miliki adalah mereka mah belum. Ya. Makanya kalau saudara mengalami yang namanya, Tuhan kok mereka ya ngadepin masalah tapi mereka tetap kaya. Dan jangan iri terhadap mereka. Mereka nantinya akan binasa karena gak punya Yesus. Ya, walaupun kita makan cuma nasi sama garam. Jangan kebanyakan tapi darah tinggi ya. Nasi sama garam sama gepuk gitu ya. Gep kerupuk gitu. Nah, gerupuk ya sama kerupuk dicolek kecap. Sehat puji Tuhan. Ya kan? Tuh tah seuri anu ngalamannya. Iya, saya dulu ya zaman susah aja cerita si papi itu kan zaman dulu itu hidup kami itu susah. Anak-anak papi semua harus ngasuh saya. Masih kecil. Jadi orang tua nginjil. Khotbah di mana-mana. Anak-anak yang banyak diurus sama koko-koko. Makannya apa saudara? Itu tadi tuh. Senasib kita. Nasi kerupuk. Dapat kerupuk jujur udah haleluya berkat. Terus kalau susu saya dikasih susunya. Bukan pakai susu ya belum musim tuh zaman-zaman sekarang. Kasihnya apa? Itu aja tuh ya. Susu bubuk juga mending merek apa gak tahu. Dikasih saharin, tahu gak saharin? Barisul jadi kaki. Ya, waduh kasihan gak? Dulunya saya seperti itu. Saking, tapi puji Tuhan. Melahirkan hamba Tuhan ya. Haleluya. Pada sehat. Cuma sekarang pada kayak kurang gizi gitu ya. Karena apa? Tapi pada ompong, giginya cepet gitu kan ya. Itu saudara, tetapi tetap bersyukur. Saya tahu ada maksud Tuhan. Saya tahu setiap kita semua yang ada di tempat ini juga. Ketika mengalami apapun, itu berkat Tuhan. Amin. Pergumulan apa yang saudara sedang alami? Tadi pagi ada yang minta didoakan karena apa? Belum punya cucu.
Ya belum cucu. Saya bilang sabar. Semua ada waktunya tuh. Tuhan perkatakan firman tahun depan. Saya pasti punya cucu. Mamanya minta jika nama ini mah jika nama omahnya yang hayangnya. Tapi kita katakan kepada Tuhan, apapun itu semua tunggu waktunya Tuhan. Berkat Tuhan itu tahu saudara. Ketika engkau nunggu waktunya Tuhan, kok belum yang belum dapat jodoh, kok belum juga ya jomblo terus gitu kan. Semua ada waktunya tuh. Kasihan kameramennya. Saya balik lagi. Lama-lama saya kesana sebabnya. Biasa di lapangan banteng saya kemana-mana ya. Benar saudara. Jadi kembali lagi ketika engkau ditegur Tuhan, katakan puji Tuhan. Entar pulang jangan berantem suami istri ya. Tuh dengar firman Tuhan. Tadi ditegurkan sama Tuhan. Wah, jadi ribut. Jangan. Mah puji Tuhan kita ditegur Tuhan hari ini ya. Kita harus cinta Tuhan lebih lagi. Ya, amin. Lebih lagi cinta. Tadi pagi saya katakan jangan sampai kasih mula-mula meninggalkan kita. Ketika kita cinta mula-mula, ibadah belum mulai, kita sudah datang. Tetapi cinta sudah luntur. Udah dekat udahan baru datang. Saya tidak seperti itu. Amin. Selama-lamanya saya akan tetap datang lebih awal. Ya, jangan kehilangan berkat Tuhan. Nah, tadi sudah ditegur oleh Tuhan, sudah. Yang berikutnya bagian akhir. Sudah pasti senang bagian akhir. Ya iyalah, jemaat itu paling senang ayat terakhir. Berikutnya Roma 4 ayat 7. Ya. Ya, bagian akhir Roma 4. Ya, kita lihat di depan. 2, 3. Berbahagialah orang yang pelanggaran-pelanggarannya. Dan amin. Sudah diampuni. Sejauh timur dari barat. Ya, semerah kirmisi dosa pelanggaranmu Tuhan ampuni. Itu berkat Tuhan. Jadi jangan pernah kita itu put how ya. Kalau bilang, aduh gak tahu terima kasih. Tuhan terima kasih. Itu berkat Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Ada saudara. Ada. Itu sebabnya saudara harus bersyukur. Berkat Tuhan kita alami setiap hari. Diampuni. Oh saya juga banyak pelanggaran hidup saya. Jangan pikir, ini pasti ibu pendeta ini sudah suci. No, saya bukan ibu suci. Saya ibu Lydia. Yang belum suci. Itu sebabnya saya sedang menuju kepada kekudusan. Ya, kembali lagi kepada firman Tuhan. Kalau engkau mau dikejar berkat. 1. Baca Alkitab setiap hari. Bukan sampai di situ saja. Renungkan dan lakukan. Seperti orang tua gimana sih melihat anaknya belum disuruh. Dia sudah ngerjain. Pagi-pagi sudah beres. Orang tua sayang. Begitu juga dengan kita. Kalau engkau bisa mengambil hati Tuhan. Percayalah engkau akan dikejar berkat. Saya sudah ngalamin kalau kesaksian tuh gak cukup. Bisa-bisa lebih dari 1 jam 2 jam. Banyak hal yang saya alami. Dari nol. Janji firman Tuhan. Engkau akan menjawab jadi kepala. Bukan jadi ekor. Naik. Bukan tuh. Imani itu. Berkat mengejar engkau. Dengar saudara ya. Kalau sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Besok. Engkau dikejar berkat, saksikan ya. Di pool di mana. Saksikan, saya benar-benar dikejar berkat. Saya sudah mengalaminya saudara. Kalau kesaksian di sini gak cukup waktunya. Yang jelas, jangan permalukan nama Tuhan dengan minjem sana sini. Ya, minta sana sini. Minta kepada Dia yang empunya segalanya. Amin. Hai orang muda, minta kepada Bapa di sorga. Sudah waktunya, kalau jodoh gak lari kemana. Ya, apapun itu saudara. Sekali lagi. Imani perkataan firman Tuhan setiap saat. Amsal 10 ayat 22. Ayat paling akhir. Ya. Yuk kita baca. Ini dia. Yang sudah biasa juga. 3, 2, 1 baca. Berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah tidak akan. Ya saudara, jangan susah-susah diri mengejar berkat. Biarkan berkat itu yang mengejar saudara. Amin. Mari kita berdiri saudara. Percayalah saudara akan mengalami
firman Tuhan hari ini. Asal engkau lakukan beberapa hal yang sudah disampaikan. Bersyukur juga berkat Tuhan ketika engkau ditegur oleh firman Tuhan. Bersyukur juga kepada Tuhan, ya, karena pelanggaran-pelanggaranmu sudah diampuni oleh Yesus yang sudah naik ke bukit Golgota. Hidupku menggenapi firman-Mu. Lakukan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita semua genapi firman Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku. Jadi bukti. Perempuan saja. Bapak-bapak doakan. Hidupku menggenapi. Yes, doakan mamamu, doakan kakakmu, doakan adekmu, doakan istrimu. Haleluya. Kau yes, di dalamku. Jadi bukti. Bapak-bapak nyanyikan. Oh, ibu-ibu menyembah, doakan suami. Doakan papamu. Doakan mereka semua. Haleluya. Haleluya. Mujizat sertai. Haleluya. Oh. Jadi anak muda. Haleluya. Hidupku. Doakan anak-anak kita. Haleluya. 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 Kau di dalamku. Semuanya imani. Haleluya. Oh. Serahkan kepada Bapak Gembala. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam. Jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalam. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama di dalam. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Rahasia untuk dikejar berkat bukanlah mengenai pekerjaan, bukan mengenai skill semata-mata, tapi mengenai kehidupan yang melekat kepada Tuhan, kehidupan yang merenungkan firman Tuhan, kehidupan yang melakukan firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kalau persyaratan, kalau rahasia itu masih jauh dari kita, mari kita kejar itu. Kita kejar perkenanan Tuhan atas kita. Kalau yang masih hidup dalam kecemaran,
Biarkan siang hari ini kita bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mengasihi kita. Kita menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dicintai oleh Tuhan. Ora sekarala pataka. Mari yang di rumah, yang di tempat ini kita berdoa sama Tuhan. Biar kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Kalau ada yang perlu diubah, ubahlah itu. Berubahlah, bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau hidup melekat dengan Tuhan. Ora kata sikuroma pataka, lekaralamaya sikarapapa. Tuhan, kami mau melekat kepada Tuhan. Kami mau hidup yang lebih intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupku. Ya rasikaralapatakara-papa. Tuhan, Kau melihat umat Tuhan yang beribadah di tempat ini, di rumah masing-masing saat ini. Biar hati kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mau mencari Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melakukan apa yang kudus, apa yang benar sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa. Kami akan melihat perubahan yang besar atas jemaat Tuhan. Kami akan melihat perubahan yang besar atas hidup kami masing-masing. Bahwa hidup kami dikejar-kejar oleh berkat Tuhan. Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti setiap kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata rahasianya adalah pada hati. Amin Bapak Ibu. Mari kita memiliki hati seperti yang firman Tuhan katakan. Bu Lydia, terima kasih buat firman yang disampaikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk mempraktekkan. Katakan mempraktekkan. Mempraktekkan. Yang kecil aja yang tadi disampaikan ya. Kalau hati kita dipenuhi dengan cinta Tuhan, kita belajar hal kecil. Hal kecilnya adalah kalau kebaktian datangnya kapan? Sebelum waktunya ya. Kalau Anda senang jam 10, karena kemarin di rapat para pemimpin, leader, saya bilang gini, apa kebaktiannya kita mundurin setengah jam ya supaya nggak telat ya. 10 nih, kita mundurin, mungkin kalau 10.30 nggak pada telat gitu ya. Itu ketika bicara sama tentang teknis, terus mereka pada ketawa saudara waktu saya ngomong gitu. Nanti juga telat lagi Pak katanya gitu. Ya, Anda diomongin gitu loh. Tapi hari ini ternyata bukan teknis. Kalau hatiku mengasihi Tuhan, itu beres. Amin Bapak Ibu. Cara kedua saya mau pakai, pintunya saya gembok. Jam 10 tutup, sampai kita nyembah Tuhan selesai. Yang telat-telat kumpul di sana, begitu penyembahannya selesai baru dibuka. Ya, biar pada malu begitu saudara. Itu teknis. Tapi ketika hati kita mengasihi Tuhan, itu enggak perlu. Amin Bapak Ibu. Ya, enggak perlu. Ayo tumbuhkan itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.